mau baca di Lukas 24 ayat ke-46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dan dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapkan dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Puji Tuhan. Saudara sekalian, hari ini kita lihat Yesus memberikan satu perintah, yaitu dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem ini. Ini perintah Tuhan bahwa kita jadi anak Tuhan yang sudah terima Tuhan Yesus. Kita baru merayakan hari Paskah dan juga kebangkitan dan kematian Yesus di rumah. Pertama kali di sejarah. Ya, gereja JSS ada sampai hari ini. Tidak pernah Paskah di rumah. Dunia nggak akan neka sepertinya. Tapi puji Tuhan, tidak ada masalah. Tapi yang intinya adalah Tuhan mau kita semuanya sadar bahwa di dalam nama Tuhan Yesus hanya pertobatan dan pengampunan dosa. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengampuni dosa manusia. Kenapa begitu banyak penyakit? Kenapa begitu banyak musibah? Itu bukan salah Tuhan. Itu salah manusia. Dan apa yang harus manusia lakukan? Bertobat. Bagaimana bertobat? Terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Ada orang bilang, Pak Pendeta, saya melakukan yang baik. Saya kasih uang, saya kasih orang miskin, saya kasih janda dan segala. Itu bagus sekali, nggak ada salahnya. Tapi seperti siapa yang bisa memaafkan dosa kamu? Kamu berbuat baik supaya kamu menebus dosa kamu. Itu nggak ada di Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa kita harus mau bertobat dan minta Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Siapa yang bisa mengampuni dosa kita? Kekayaan kita? Nggak bisa. Orang tua kita? Nggak bisa. Kita sembahyang ke orang kakek kita, nenek kita mereka nggak bisa memaafkan, mengampuni dosa kita. Hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa kita. Jikalau dosa kita sudah diampuni, kita akan menjadi manusia yang lega. Dan ingat satu hal, tidak ada orang yang bangkit di antara orang mati, hanya Yesus. Di dalam waktu yang banyak kita di rumah, marilah kita anak Tuhan, waktunya sudah sampai, kita WA, kita sampaikan ke teman kita yang belum bertobat, sampaikan ke mereka, Yesus begitu luar biasa cinta pada mereka. Ingat satu hal, dengan hikmat melayani Tuhan, ya. Jangan kita dengan ego, ya. Nah, keberadaan Yesus itu adalah fakta dan tidak bisa kita mengatakan, oh Yesus kamu tidak ada. Oh tidak ada, nggak ada. Nah, saya mau baca satu orang sejarawan ya Amerika yang terkenal, George Bancroft, Sekretaris Angkatan Laut Amerika Serikat dan pendiri Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat di Annapolis pada tahun 1800-an berkata, saya mendapati nama Yesus Kristus tertulis pada bagian paling atas setiap halaman sejarah modern. Dengan kata lain, Yesus itu ada di dalam sejarah. Tidak bisa kita hindari bahwa Yesus itu nyata dan ada. Aku senang sekali banyak orang yang mau mencari kesalahan Yesus, mencari kesalahan Alkitab, tapi akhirnya mereka bertobat. Kenapa? Mereka dijamah Roh Kudus. Mereka rendah hati terima Yesus. Karena itu saudara sekalian, jangan kita kiranya saintis bisa melewati, bisa menghancurkan kebenaran firman Tuhan atau memenangkan argumentasi terhadap Alkitab. Nggak bisa. Tidak bisa. Ya, Shakespeare, saya juga belum baca kemarin. Aduh, sedih banget ya. Dia mengatakan, dia pintar tulis semuanya, William Shakespeare. Tapi dia mengatakan bahwa Yesus itu lebih luar biasa. Dan hari ini, saudara sekalian, janganlah kita keliru. Jangan kita mencari yang di dunia ini. Apa yang ada di dunia ini, yang kita bisa lihat, kita bisa pegang, kita bisa nikmati, hanya sementara. Satu hal yang akan kekal sampai selama-lamanya, yaitu doa kita, puji-pujian kita. Yang kita anak Tuhan. Yang belum kenal Tuhan, yaitu bertobat dan terima Yesus. Menjadi juru selamat. Karena Yesus adalah kebangkitan. Dia adalah hidup, dia adalah kebenaran. Dan tidak ada yang lain
Dia adalah satu-satu jalannya menuju ke sana. God bless you. Biarlah saudara dan saya semuanya kita dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini. Dia adalah Allah yang hidup, tidak pernah berubah, ya. Dan pertobatan semuanya hanya ada dalam Dia. Kebangkitan hanya dalam nama Dia. Nama Yesus haruslah nama yang kita sebut setiap hari. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, pujilah nama Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Engkau, atas keluarga saya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dalam usaha saya. Tuhan pasti akan memberkati, melindungi. Ya, kita dalam kesusahan, jangan kita menyerah. Datang kepada Dia, berdoa, dan percaya dengan iman. Badai pasti akan berlalu. Berkat akan turun dari sorga untuk bersama-sama kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Tuhan, tidak ada pertobatan dan pengampunan dosa Tuhan, selain di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi anak Engkau. Tuhan, biarlah waktu yang banyak ini kita lockdown di rumah, kita bisa berdoa buat saudara-saudari kita yang belum kenal Engkau. Kita bisa membaca firman Engkau. Tuhan, kita bisa menjadi saksi hidup Tuhan Yesus, menyampaikan Injil Engkau kepada teman-teman saudara kita yang belum bertobat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Bantulah dan tolonglah bangsa ini Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Supaya Tuhan kami bisa mendapatkan kasih sayang dari Engkau Tuhan. Anugerah dari Engkau Tuhan, bahwa penyakit corona ini segala akan berlalu Tuhan. Dan Indonesia akan bebas dari segala penyakit ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden dan semuanya menteri-menteri dan dokter yang ada di depan Tuhan. Yang ambil keputusan dan yang melawat semuanya pasien Tuhan yang kena corona. Tuhan, Engkau tolong mereka, pakai mereka. Dan untuk keluarga yang kena corona Tuhan, kuatkan iman mereka. Dan untuk Tuhan, teman-teman saudara kami yang kena corona Tuhan, ikut campur tangan supaya mereka bisa sembuh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa.